Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1441. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukan uskup, tetapi jika uskup ingin menemukan Anda, itu akan menjadi masalah sederhana. Jawab Susan. Apa maksudmu? Tanya Lian. Susan menjelaskan, uskup pernah mengundang saya untuk bergabung dengan mereka dan memberi saya email terenkripsi, namun saya tidak pernah menanggapinya. Saya baru saja mengirimi mereka email berisi virus yang baru saya buat. Begitu mereka membuka email, mereka akan terinfeksi virus komputer, yang memungkinkan saya mengalahkan sistem keamanan mereka. Kedengarannya sederhana, namun sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Jangan lupa siapa uskupnya, hacker. Yang terbaik dari mereka bukanlah mengatasi sistem keamanan orang lain. Tentu saja, sistem keamanan mereka sendiri juga yang terbaik. Jika seseorang ingin menyentuhnya, pasti akan langsung menyadarinya. Lian tidak lagi khawatir apakah Susan dapat menemukan mereka, tetapi khawatir apakah tindakan Susan akan menghilangkan kekhawatiran tersebut. Jangan khawatir, anggap ini sebagai penilaian. Jika saya dapat mengatasi sistem keamanan mereka, perubahan arah sama dengan menegaskan kekuatan saya, dan mereka secara alami akan mengizinkan saya bergabung. Sebaliknya, apakah menurut Anda mereka akan dengan mudah mengungkap identitas dan lokasinya? Susan berkhotbah. Lian akhirnya mengerti bahwa Susan tidak akan menunggu uskup memberinya usul, tetapi akan mengambil inisiatif untuk membuktikan kekuatannya. Ini adalah ide yang bagus. Berbunyi. Terdengar bunyi bip pelan dari komputer, dan Susan berkata dengan penuh semangat, bagus, mereka mengambil umpannya. Saat dia berbicara, Susan mengetik di keyboard komputer lebih cepat dari sebelumnya, menjadi lebih fokus dan tidak lagi tertarik untuk memperhatikan Lian, yang berdiri di samping. Beberapa menit kemudian, Susan berkata dengan suara rendah, sistem keamanan uskup lebih sulit dari yang saya kira, tapi... Siapa yang menjadikan saya jenius? Oke. Saat dia berbicara, Susan mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Lian tidak tahu banyak tentang komputer, tapi dia juga tahu bahwa Susan telah melakukannya dan berhasil meretas sistem keamanan uskup. Apakah kamu tahu lokasinya? Ang Li bertanya. Susan mengetuk keyboard, dan peta satelit muncul di layar. Kemudian peta menjadi lebih besar dan penentuan posisi dimulai. Mereka ada di sana. Begitu dia mengatakan ini, layar berkedip dan peta menghilang, digantikan oleh layar kode sebelumnya. Brengsek, mereka menyerang sistemku. Susan tiba-tiba menjadi gugup dan terus mengetuk keyboard untuk terlibat dalam pertarungan tak kasat mata dengan uskup. Retakan. 10 detik kemudian, dengan bunyi bip pelan, seluruh layar komputer Susan menjadi hitam. Dia masuk dengan sedikit kecewa. Saya gagal, orang-orang itu membersihkan semua file saya. Berbunyi. Beberapa detik kemudian, komputer Susan menyala kembali, dan sederet kata muncul di layar. Selamat bergabung dengan kami. Sepertinya mereka mengenalimu dan kamu sekarang menjadi anggota para uskup. Lian berkata sedikit gembira. Susan sedikit kecewa. Dia jelas kalah dalam pertarungan ofensif dan defensif tadi. Jangan sedih. Kamu sendirian, dan ada beberapa orang yang menyerangmu. Secara teori, kamu lebih kuat daripada uskup. Lian meletakkan tangannya di bahu Susan dan dengan lembut menekannya, memintanya untuk rileks. Kamu benar. Aku baru saja kalah sementara. Aku hanya perlu mencari cara untuk kembali. Susan berkata dan menulis email lagi kepada uskup. Di mana aku harus menemukanmu? Kamu tidak perlu mencari kami akan mencarimu. Pihak lain dengan cepat mengirimkan balasan. Kapan? Susan bertanya lagi. Segera. Jawab pihak lain. Sebentar lagi, apakah itu berarti mereka akan segera tiba? Lian bertanya. Susan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan ada yang datang. Apa maksudmu? Lian tidak begitu mengerti. Dilihat dari arti harfiahnya, uskup harus datang menemui Susan. Susan menjelaskan, uskup tidak pernah bertindak dalam kenyataan, dan ketika mereka mengatakan mereka datang kepada saya, mereka hanya menghubungi saya melalui komputer. Saya baru saja meretas komputer mereka lagi dan menemukan sesuatu. Tepatnya, Anda berada dalam masalah. Lian memang dalam masalah. Uskup bukanlah manusia, dan selain berkomunikasi di internet, mereka tidak berkumpul dalam kenyataan dan tersebar di berbagai negara. Dengan kata lain, Ang Li tidak mempunyai cara untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan abad ke-8. Selain itu, jika dia ingin mengambil tindakan terhadap uskup tertentu, uskup lain akan segera menyadarinya dan menghilang. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Susan. Lian berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa salah satu dari mereka ada di negara M? Susan menjawab, tepatnya, dia di Washington. Washington, tempat Ang Li dijebak oleh uskup belum lama ini, ditangkap dan dibuang ke Pulau Alcatraz. Secara teoritis, orang ini adalah yang paling mencurigakan, karena dia selalu berhubungan dengan Lian. Bisakah kamu menentukan lokasi spesifiknya? Lian bertanya. Susan menjawab, dia tidak tahu bahwa saya menyembunyikan Trojan di komputernya, tetapi sebaiknya kita mengaktifkan Trojan tersebut setelah kita tiba di Washington, jika tidak dia akan segera menemukannya. Oke, aku akan ke Washington sekarang. Kata Ang Li.
Susan terbatuk ringan dan berkata, koreksi, bukan Anda, ini kami, Anda dan saya akan pergi ke Washington bersama. Jangan lupa, itu uskupnya, dan kamu tidak akan bisa menangkapnya tanpa aku. Petik 2. Bolehkah aku menolak? Lian mengerutkan kening dan bertanya. Susan mendengus dan berkata, tidak. Aku hanya tidak ingin kamu mengambil risiko, kata Lian lembut. Susan berkata dengan tidak berterima kasih, saya telah berada di kapal bajak laut Anda sejak Anda muncul di hadapan saya. Jika Anda benar-benar tidak ingin saya mengambil risiko apapun, Anda tidak boleh datang kepada saya. Petik 2. Apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Lagi pula, ini satu-satunya kesempatanku untuk bersamamu. Saya jamin selama saya membantu Anda menangkap uskup, Anda akan segera menghilang dari sisi saya lagi. Petik 2. Kata Susan dengan sedikit marah. Batuk. Apalagi yang bisa Ang Li katakan. Jika dia menolak Susan, dia mungkin tidak akan pernah bisa menangkap uskup lagi di kehidupan ini. Ayo pergi, kata Susan setelah membersihkan diri dan membungkuk. Tidak ada penerbangan atau kereta langsung dari kota ini ke Washington, jadi Anda harus berkendara sebentar terlebih dahulu. Saya tidak mengerti, mengapa saya harus membawanya bersamaku. Susan menatap telinga pengemudi dan berkata dengan tidak senang. Dia pikir dia bisa menikmati dunia dua orang dengan Lian, tapi malah ada bola lampu tambahan. Jerry akan melindungimu untukku saat aku tidak ada. Jawab Ang Li. Dia. Susan mendengus pelan. Sepertinya kamu sudah lupa siapa yang menjatuhkannya belum lama ini. Apakah aku masih membutuhkan perlindungannya? Jerry terbatuk dengan canggung. Bab 1442. Washington. Ang Li muncul di sebuah apartemen yang dibangun pada tahun 1960-an dan 1970-an. Lift di apartemen tersebut rusak, koridornya penuh dengan sampah, dan dindingnya dipenuhi coretan. Lingkungan seperti itu hanya memberi orang perasaan tidak aman. Jika ini bukan tempat tinggal, saya yakin tidak ada orang yang mau tinggal di tempat seperti itu. Apakah kamu yakin dia ada di sini? Lian menggunakan headset Bluetooth untuk berbicara dengan Susan. Tentu, dia ada di lantai paling atas. Anda sebaiknya berhati-hati, jika dia ingin melarikan diri, atap adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Susan mengingatkan. Jernih. Lian merogoh saku mantelnya dan memasukkan pistol ke dalam sakunya hanya untuk berhati-hati. Sesampainya di lantai atas, Lian mencari nomor rumah yang disebutkan Susan, ketika seorang pria mengenakan pakaian pembersih berjalan ke arahnya. Apakah ada staf kebersihan khusus di apartemen seperti itu? Sampah di koridor dan petugas kebersihan yang berpakaian rapi sangat kontras. Salah. Lian Duo melirik petugas kebersihan dan menemukan bahwa mata pria itu dingin dan niat membunuhnya tertahan. Pembunuh. Saat Lian sedang mengamati petugas kebersihan juga memandang Lian dengan waspada, mungkin karena pakaian Lian tidak terlihat seperti dia tinggal di sini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan anggota uskup itu? Lian mendapat firasat yang lebih buruk. Setelah berjalan melewati petugas kebersihan, dia tiba-tiba berkata, Tuan, masih ada sampah di sini yang belum dibersihkan. Petugas kebersihan sepertinya tidak mendengar kata-kata Lian dan terus berjalan ke koridor. Tuan, Lian berteriak lagi. Kali ini petugas kebersihan berbalik tanpa menunggu Lian selesai berbicara. Dia memegang senapan mesin ringan mini di tangannya dan menarik pelatuknya. Bang! Lian bereaksi dengan cepat. Dia membuka pintu di sebelahnya dan bersembunyi sebelum pihak lain melepaskan tembakan. Sepasang suami istri berambut putih di ruangan itu sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Mereka tidak bereaksi sama sekali terhadap gangguan Lian. Ketika tembakan berhenti, Lian tidak bergegas keluar. Sebaliknya, dia mengeluarkan belati tersembunyi dari tubuhnya dan menusuknya melalui pedang seperti cermin. Dia melihat si pembunuh bergegas ke koridor. Apa yang terjadi? Kenapa ada suara tembakan? Suara cemas Susan terdengar dari earphone. Ada kecelakaan. Kamu dan Jerry tetap di dalam mobil dan jangan keluar. Lian memberi perintah dan bergegas keluar, mengejar menuju koridor. Jika pembunuhnya benar-benar datang untuk anggota uskup, maka tidak ada gunanya Ang Li pergi ke kamar anggota uskup saat ini. Susan berkata bahwa atap adalah jalan keluar terbaik. Pembunuhnya pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu dan lari ke atas, bukan ke bawah. Papa. Begitu Lian membuka pintu koridor, serangkaian peluru menghantamnya dari atas. Dia sangat terkejut hingga dia kembali ke koridor. Ini adalah lantai paling atas, dan tidak butuh waktu lama bagi si pembunuh untuk mencapai puncak. Ketika Lian sampai di koridor lagi, pembunuhnya sudah pergi, jadi dia mempercepat dan berlari menuju atap. Bang! Pintu di atap tertutup, namun Lian menggedornya dengan keras, akibatnya pintu tersebut dikunci dengan rantai dari luar. Bajingan ini sangat siap. Pintu di atap adalah pintu besi, dan pintunya dikunci dengan rantai besi dari luar. Lian tidak membuang waktu di sini, dan segera berbalik dan kembali ke kamar tempat pasangan berambut putih itu tinggal tadi, ingin melihat apakah dia bisa naik dari sini. Alhasil, begitu Lian membuka jendela, ia melihat seorang pria berbaju bersih sedang mengendarai sepeda motor di lantai bawah, menyalakan mobil dan segera melaju meninggalkan gang. Sangat cepat. Dilihat dari reaksi pihak lain dan pengaturan yang cermat sebelumnya, Ang Li yakin bahwa pembunuh ini adalah pembunuh kelas dunia.
Lian merasa sedikit menyesal membiarkan si pembunuh lepas dari tangannya, berbalik dan berjalan keluar ruangan menuju kamar anggota uskup. Pintunya terkunci, tapi Lian tidak memakan banyak waktu. Dia segera membuka pintu dan masuk. Perabotan di dalam rumah sama sekali tidak sesuai dengan gaya bangunan tua ini. Setidaknya komputer host dan lebih dari selusin layar komputer yang ditempatkan di dalam rumah pasti tidak terjangkau oleh orang awam. Seorang pria berambut pirang dengan rambut keriting yang terlihat berusia kurang dari 30 tahun sedang duduk di depan komputer. Kacamata kecil di hidungnya jatuh ke lutut. Ada bekas tipis di lehernya yang sulit dideteksi, menandakan hal itu dia dicekik sampai mati. Tubuhnya masih hangat dan dia baru saja meninggal. Dis penyimpanan. Lian dengan cepat mencari di ruangan itu, mencoba menemukan dis penyimpanan yang berisi zaman kegelapan, tapi sangat kecewa. Dadada. Baca versi bebas kesalahan di 69 buku. 69 Suiba menerbitkan novel untuk pertama kalinya. Baca di bar buku Liu Jiu. Langkah kaki yang mendesak datang dari koridor. Lian buru-buru berdiri dan bersembunyi di balik pintu, dan mengulurkan tangan untuk mematikan lampu. Layar komputer yang masih menyala bersinar terang, menyinari tubuh yang baru saja meninggal, memberikan perasaan keanehan yang tak terlukiskan. Siapapun yang masuk akan tertarik dengan komputer terbuka dan mayat pada pandangan pertama, dan Ang Li akan memiliki kesempatan untuk membunuh lawan. Tentu saja premisnya adalah orang yang masuk adalah musuh. Pintu dibuka, dan sesosok tubuh mungil bertopi bergegas masuk sambil berteriak N. Lian menurunkan senjatanya, dan hanya dari suaranya, dia tahu bahwa Susan lah yang masuk. Gadis ini terengah-engah. Sepertinya dia berlari setelah berbicara dengannya. Ah! Susan berteriak ketika dia melihat tubuh itu dan secara naluriah menutup mulutnya dengan tangannya. Bukankah aku memintamu menunggu di mobil? Lian berkata dan menutup pintu lagi. Ah! Susan berteriak lagi dan melompat ketakutan. Dia merasa lega saat menyadari bahwa orang yang berbicara di belakangnya adalah Lian. An, apa yang terjadi? Apakah kamu membunuhnya? Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan saya, ini adalah pembunuh profesional. Saya bertengkar singkat dengannya, dan pihak lain adalah seorang master. Dia datang lebih dulu dan membunuh anggota uskup. Mengapa? Susan bertanya. Saya tidak tahu, mungkin pihak lain itu dikirim oleh Chia atau organisasi lain. Anda tahu, apa yang dilakukan uskup menyinggung banyak orang, dan terlalu banyak orang yang menginginkan nyawanya. Petik 2. Saat dia berbicara, Lian melangkah maju dan memeriksa mayat itu lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada petunjuk yang terlewat, dia menoleh ke Susan dan berkata, ada kamera di mana-mana di sini, lihat dan lihat apa yang mereka tangkap. Periksa juga komputer untuk melihat apakah ada sesuatu yang berguna. Bisakah kamu mengeluarkan mayatnya? Tanya Susan, sedikit takut. Lian memindahkan tubuh dan kursinya, dan memindahkan kursi baru untuk Susan. Begitu Susan duduk, dia berseru, tidak. Saat dia berbicara, jari-jarinya mulai mengetik di keyboard. Apa yang terjadi? Lian bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, semua layar komputer menjadi hitam secara bersamaan. TMD. Susan mengumpat, lalu kembali menatap Ang Li dan berkata, seseorang meretas sistemnya dan menghapus semuanya. Bab 1443. Saat ini, Lian juga ingin mengutuk, tapi dia tahu bahwa keluar dari sini lebih penting daripada berteriak tidak berguna. Seseorang menemukan tempat ini terlebih dahulu dan membunuh anggota uskup, dan juga menghapus semua informasinya. Tidak peduli dari aspek apapun, tempat ini sangat berbahaya. Mengapa seseorang membunuh anggota uskup dan menghapus semua informasi di komputer pihak lain? Para anggota uskup telah menyinggung banyak orang, dan ada banyak orang yang menginginkan nyawanya. Terlepas dari identitasnya sebagai uskup, seorang peretas dapat dengan mudah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Mungkin hanya kebetulan. Atau apakah ini terkait dengan zaman kegelapan? Ang Li berharap kejadian itu hanya kebetulan saja, dan ia tidak ingin terlibat masalah lagi. Di dalam mobil, Susan berkhotbah kepada Lian yang berpenampilan berat, mungkin saya dapat menggunakan identitas saya sebagai uskup untuk mengirimkan pemberitahuan kepada orang lain, memberitahu mereka bahwa seseorang telah terbunuh. Lian menoleh untuk melihat Susan, matanya sedikit merah, dan dia berkata dengan suara rendah, kami masih belum yakin dengan identitas pihak lain. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mengganggu orang lain. Begitu mereka menghilang, kamu pasti ingin menemukannya lagi. Akan sangat sulit untuk keluar. Namun, jika masalah ini bukan masalah pribadi, tetapi ditujukan pada anggota uskup, maka semua orang akan berada dalam bahaya besar. Susan berkhotbah. Ekspresi Lian berubah suram lagi, ini adalah hal yang merepotkan. Jika segalanya benar-benar berkembang secepat mungkin dan seseorang membunuh semua uskup sebelum mereka, peluang mereka untuk kembali ke zaman kegelapan akan menjadi sangat kecil. Dan Susan, yang kini juga menjadi anggota gereja episkopal, juga akan menghadapi risiko. Menurutmu berapa banyak orang yang bisa meretas sistem uskup? Lian tiba-tiba bertanya. Susan memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada lebih dari 20 orang di dunia. Menurutmu siapa peretasnya? Ang Li bertanya. Susan menggelengkan kepalanya. Tanpa petunjuk apapun, akan sulit baginya untuk menyimpulkan siapa peretas dari 20 orang itu.
Jika uskup lain ingin meretas komputer salah satu uskup, bukankah lebih mudah? Lian bertanya lagi. Susan menjawab, begini teorinya. Artinya, para anggota uskup saling berjaga-jaga, tetapi mereka menggunakan sistem pertahanan yang sama, dan sangat sulit untuk menjadi sangat mudah. Akan sangat mudah bagi seseorang untuk meretas komputer orang lain. Namun, saya perlu mengingatkan Anda. Anggota keuskupan itu dibunuh oleh seorang pembunuh. Akan lebih mudah bagi peretas untuk mendapatkan akses ke komputer anggota Bishop jika ada seseorang yang hadir di lokasi kejadian dan membantu para peretas. Maksudmu peretas itu bukan anggota uskup? Tanya Lian. Susan menjawab, maksud saya adalah jika ada orang di lokasi yang membantu, jumlah orang yang dapat meretas sistem anggota uskup akan meningkat. Tentu saja, saya tidak menyangkal bahwa akan lebih mudah bagi anggota keuskupan lainnya untuk melakukan hal ini. Dia berhenti sebentar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak mengerti mengapa Anda lebih cenderung berpikir bahwa anggota uskup lain yang melakukannya. Apa alasannya? Lian tersenyum pahit dan berkata, saya hanya biasa memikirkan sisi terburuknya, sehingga saya bisa membuat persiapan yang lebih matang. Susan mengangguk dan bertanya, sekarang, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lian berkata dengan wajah berat, saya harap segalanya tidak seburuk yang saya bayangkan. Hanya ada satu yang bisa membuktikannya, temukan anggota uskup berikutnya. Susan mengeluarkan laptopnya dan berkhotbah setelah beberapa saat, saya menghubungi salah satu uskup. Dia ada di New York. Kita bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Mampu menghubungi anggota uskup yang masih hidup dianggap sebagai kabar baik. Ketika dia datang ke New York, waktu untuk bertemu dengan anggota uskup lainnya belum tiba. Lian memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli beberapa senjata dan perlengkapan. Jika keadaan benar-benar seburuk yang dia kira, semua tindakan pencegahan harus dilakukan. Tempat pertemuannya adalah sebuah kafe luar ruangan di kota. Jerry mengikuti instruksi Ang Lee dan bersembunyi di atap gedung terdekat, menggunakan senapan sniper dan teleskop berkekuatan tinggi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Jerry dapat langsung menembak dan membunuh musuh. Jerry, bagaimana situasi di sana? Tanya Ang Lee untuk terakhir kalinya. Jerry menjawab, agak berangin, tapi cukup sejuk. Pemandangannya sangat bagus, aku bisa melihatmu. Jika aku menembak sekarang, aku bisa meledakkan kepalamu. Bayangkan saja, jika para bajingan di Alcatraz itu tahu kamu mati di tanganku, aku akan menjadi pahlawan. Jerry, ada beberapa hal yang bisa kamu pikirkan saja di dalam hati, tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Kata-katamu akan membuatku marah, dan itu bukan hal yang baik bagimu. Lian melihat sekeliling sambil berbicara. Maaf, aku hanya ingin bercanda dan meredakan ketegangan. Jerry berkhotbah dengan tergesa-gesa. Oke, perhatikan, dan segera beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu. Ya, jawab Jerry. Ang Lee sudah menggambar penampakan pembunuh yang ditemuinya di Washington untuk referensi Jerry, tapi pria itu hanya perlu melakukan sedikit penyamaran. Bahkan jika dia benar-benar muncul di sini, tidak akan mudah untuk menemukannya. Apakah menurutmu pembunuhnya benar-benar akan muncul di sini? Tanya Susan. Itu hanya perasaan, kuharap tidak. Lian menjawab, melihat ke belakang dan bertanya. Seperti apa rupa profesor itu? Susan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa orang dalam memanggilnya profesor, jadi dia pasti sudah sangat tua. Sejujurnya, saya sangat terkejut dia bersedia bertemu dengan saya. Sesuai kesepakatan uskup, setiap orang hanya akan berkomunikasi secara online dan tidak akan pernah bertemu secara offline. Apakah menurutmu orang ini mungkin? Apakah menurut Anda orang ini adalah orang yang meretas komputer anggota uskup Washington dan dia meminta saya bertemu hanya untuk membunuh saya? Susan berkhotbah lebih dulu. Lian mengangguk dengan ekspresi berat, itulah sebabnya dia harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Susan berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Namun, jika dialah pembunuhnya, mengapa dia tidak menyerang Washington daripada meminta saya datang ke New York? Selain itu, saya baru saja bergabung dengan uskup, jadi dia seharusnya tidak punya alasan untuk membunuh saya. Ya, kamu muncul di lokasi pembunuhan. Lian mengingatkan. Diam. Mata Susan sedikit panik. Sudah hampir waktunya dan dia belum muncul. Lian berkhotbah dengan sedikit tidak sabar, atau sedikit gelisah, selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Menggigit. Laptop Susan tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, dan dia berkata dengan penuh semangat, itu profesornya. Dia baru saja mengirimiku email rahasia. Bab 1444. Apa isi emailnya? Lian bertanya. Ekspresi Susan sedikit berubah, dia menatap Lian dan berkata, dia bertanya padaku mengapa ada satu orang lagi. Satu orang lagi berarti dia bisa melihatku. Lian diam-diam mengamati sekeliling. Ada kerumunan besar dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa profesornya. Mungkin dia tidak ada di sini. Susan mengingatkan sambil menunjuk ke kamera di atas kepala. Lian memahami bahwa pihak lain hanya perlu menyerang sistem pemantauan di sini, dan mereka dapat melihatnya bahkan dari jauh. Tempat ini dipilih oleh profesor, dan kemungkinan besar dia telah membuat pengaturan sebelumnya. Lian berpikir sejenak dan kemudian memerintahkan, katakan saja kamu dalam bahaya besar dan kamu secara khusus memintaku datang untuk melindungimu.
Pada saat yang sama, Anda juga memberitahu dia bahwa sekarang sangat berbahaya dan seseorang ingin membunuhnya. Petik 2. Susan segera menurutinya dan bertanya, apakah menurutmu dia akan setuju untuk terus bertemu dengan kita? Lian tidak menjawab, tapi terus mengamati sekeliling dan bertanya pada Susan, bisakah kamu meretas sistem keamanan di sini? Ini masalah kecil. Susan menjawab bahwa jika dia tidak dapat melakukan ini, uskup tidak akan mengundang dia untuk bergabung. Oke, apa yang ingin kamu lihat? Lian tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah profesor sudah menjawab? Tidak. Susan menggelengkan kepalanya. Segera cari perilaku tidak biasa yang dilakukan siapapun di sekitar Anda setelah Anda mengirim email. Misalnya saja siapa yang terlihat panik, siapa yang tiba-tiba bangun lalu pergi, dan sebagainya. Lian memerintahkan, lalu melanjutkan. Saya perhatikan setelah Anda selesai mengirim email, 5 orang bangkit dan pergi dari sini, tetapi mereka tidak memiliki komputer, jadi mereka tidak boleh menjadi profesor. Susan mempersempit cakupan pencarian sesuai kebutuhan dan berkata, sebenarnya, dia bisa mengirimi saya email tanpa komputer. Jika dia mempersiapkannya terlebih dahulu, dia bisa melakukan semuanya hanya dengan ponselnya. Mata Lian sedikit berbinar, dia mengabaikan pertanyaan ini. Ponsel saat ini tidak kalah cerdasnya dengan komputer, dan banyak tugas yang dapat diselesaikan di ponsel, seperti hal sederhana seperti mengirim email. Susan, ada petugas kebersihan pada jam 11. Mari kita lihat bagaimana reaksinya setelah Anda mengirim email. Lian memerintahkan. Petugas kebersihan berdiri di sana beristirahat sementara Susan mengirim email, tampak seperti orang malas yang sedang bermain game di ponselnya. Setelah Susan selesai mengirim email, petugas kebersihan pergi ke tempat sampah dan membuang sampahnya sekali. Susan memperbesar layar pengawasan dan berkata dengan terkejut, dia melemparkan ponselnya ke tempat sampah. Gaji petugas kebersihan tidak akan pernah tinggi, dan mereka tidak akan pernah membuang ponsel ke tempat sampah tanpa alasan. Satu-satunya penjelasan adalah petugas kebersihan itu menyamar sebagai profesor, dan dia membuang teleponnya begitu saja karena tidak ingin dilacak. Pria yang licik. Lian berdiri dan segera menyusul petugas kebersihan, melemparkan cangkir teh susu yang diambil di jalan ke depan petugas kebersihan, dan berkata dengan ekspresi malu, Profesor, tolong pindai. Petugas kebersihan menyapu cangkir teh susu ke tempat sampah, tiba-tiba menyadari sesuatu, membuang alat pembersih di tangannya dan melarikan diri. Tak perlu dikatakan, dia adalah profesornya. Senyuman muncul di bibir Lian. Saat dia hendak mengejarnya, sekuntum bunga darah keluar dari kepala, pembersih, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Penembak jitu. Lian diam-diam terkejut, dan berdasarkan pengalaman bertempurnya, dia segera menentukan bahwa pembersih itu tertembak di kepala oleh penembak jitu, dan dilihat dari sudut masuknya peluru, itu persis ke arah tempat persembunyian Jerry. Jerry menembakkan pistolnya. Tidak mungkin, Jerry tidak akan menembak tanpa perintahku. Penembak jitu lainnya. Ang Lee memperpendek perawakannya dan memanfaatkan kerumunan di sekitarnya untuk menghindarinya, dan dengan cepat mendatangi badut yang memegang balon. Saya ingin semua balon ini, tidak perlu mencarinya. Ang Lee memberi tagihan kepada badut tersebut dan mengambil balon tersebut untuk menutupi sebagian besar tubuhnya, sehingga meskipun penembak jitu ingin menembaknya, dia tidak akan dapat melihat sasarannya. Susan, ada penembak jitu, segera sembunyi di bawah meja. Ang Lee mengabar kepada Susan melalui komunikator. Susan baru saja mengemasi laptopnya dan hendak menyusulnya. Ketika mendengar perkataan Lian, dia langsung berbaring di bawah meja dan berpura-pura mengambil sesuatu. Pria bersenjata itu tidak menembak, dan Ang Lee segera mendatangi sisi Susan dan mengantarnya pergi sambil menghubungi Jerry. Jerry, apa yang terjadi di sana? Jerry. Tidak ada tanggapan. Ang Lee mengantar Susan ke gedung tempat Jerry bersembunyi, yang sudah menjadi titik buta bagi penembak jitu. Baca versi bebas kesalahan di 69 buku. 69 Suyiba menerbitkan novel untuk pertama kalinya. Baca di bar buku Liu Jiu. Dia menyerahkan balon di tangannya kepada Susan dan berkata, cari tempat untuk bersembunyi. Saya akan naik dan melihatnya. Hati-hati, Susan memperingatkan. Lian menepuk keningnya dan bergegas masuk ke dalam gedung dengan cepat, menyembunyikan pistol di balik pakaiannya dan siap bertarung kapan saja. Tidak ada bahaya di jalan, dan tidak ada orang mencurigakan yang muncul di pandangan Lian. Semuanya berjalan lancar hingga ke puncak gedung. Jerry berbaring di sana seperti yang diinstruksikan, dengan senapan sniper masih ada di sana, dan semuanya aman. Lian pertama-tama memeriksa sekeliling dan memastikan tidak ada yang salah. Kemudian dia mendatangi Jerry dan berjongkok untuk memeriksanya. Pertama-tama, Jerry masih hidup, tapi dia pingsan secara artifisial. Mampu mendekat dan membuat Jerry stun, lawannya pasti jagoan. Kedua, ada peluru yang hilang dari magazin sniper rifle. Jika tidak terjadi kecelakaan, kepala profesor terkena pukulan senapan sniper tersebut. Siapa itu? Lian sedikit bingung. Tidak peduli siapa lawannya, jika dia bisa menggunakan rencananya sendiri untuk membunuh orang, dia pasti adalah master di antara para master. Yang membuat Ang Lee bingung kenapa si pembunuh tidak langsung membunuh Jerry. Selain itu, ketika si pembunuh menembak profesornya, dia juga berkesempatan untuk menembak dirinya sendiri, tapi kenapa dia hanya memilih profesor itu sebagai sasarannya? Brengsek. Ang Lee tiba-tiba mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Tiba-tiba dia menemukan ada 3 kamera di atap gedung, menghadap dia dan Jerry dari sudut berbeda.
Siapa yang memasang kamera di atap gedung dan mengarahkannya ke tempat yang sama? Lebih penting lagi, model ketiga kamera ini jelas berbeda dari kamera lain yang ada di gedung ini. Jatuh ke dalam jebakan. Lian mendapat firasat buruk. Dia baru saja memeriksa apakah ada orang yang menyergapnya dan mengabaikannya. Jerry, Jerry. Ang Li mendorong Jerry dengan keras 2 kali untuk membangunkannya. Ada apa denganku? Kata Jerry bingung. Jangan katakan apapun dan ikuti aku sekarang. Perintah Lian. Oh. Jerry berdiri dan bersiap mengumpulkan senjata dan perlengkapan di tanah, tapi dihentikan oleh Ang Li. Jangan khawatir tentang hal itu dan segera keluar dari sini. Lian memberi perintah dan berlari untuk menurunkan ketiga kamera itu. Kamera nirkabel dengan fungsi penyimpanan cloud. Jika Anda dapat meretas cloud, Anda mungkin dapat mengonfirmasi identitas pihak lain. Hah. Hampir di saat yang bersamaan, terjadi ledakan dari masing-masing ketiga kamera tersebut, dan ketiga kamera tersebut hancur. Bajingan. Ang Li hampir terluka akibat ledakan tersebut, tetapi juga menyadari bahwa musuh lebih licik dari yang dia kira. Bersambung.